Film diawali berlatar bertahun-tahun setelah bencana global seperti wabah penyakit dan panas yang ekstrim. Banyak kota-kota terbakar dan bahkan uang tidak ada nilainya lagi. Akibatnya wilayah Australia menjadi gurun radioaktif kecuali area Grand Peace of Many Mother. Area ini menjadi salah satu yang selamat karena masih ada air bersih serta lahan-lahan pertanian. Sedangkan orang-orang yang berada di kawasan gurun radioaktif atau yang disebut sebagai wasteland, kini berubah menjadi brutal demi bertahan hidup. Singkat cerita kemudian memperlihatkan di Grand Peace yang dimana gadis kecil bernama Furiosa sedang memetik buah apel bersama temannya yang bernama Valkyrie. Bersamaan dengan itu mereka mendengar suara bising yang ternyata para penyusup geng motor dari Wasteland yang dipimpin oleh pria bernama Tojam. Furiosa yang penasaran kemudian mendekati mereka dan diam-diam memotong salah satu selang bensin motor dari mereka. Namun sayangnya aksi Furiosa diketahui dan ditangkap oleh para geng. Dengan segera Furiosa pun membunyikan peluitnya yang kemudian didengar oleh ibunya yang bernama Mary dan Jenderal Fufalini. Mary dan Fupa pun mengejar para geng menggunakan kuda. Dalam aksinya itu Jenderal Fufalini berhasil menembak salah satu anggota geng sehingga Mary bisa mengejar para geng menggunakan motor tersebut. Tapi tanpa Mary sadari kalau selang motor itu sudah terpotong oleh Furiosa. Dalam pengejarannya Mary berhasil menembak salah satu dari mereka. Melihat temannya tewas Tojam pun mengambil tangki bensin temannya serta mengambil roda depan agar tidak bisa dipakai oleh Mary. Namun setelah Tojam pergi Mary dengan cerdasnya mengganti ban roda tersebut, dan memindahkan tangki cadangan ke motor itu sehingga ia bisa mengejar Tojam tanpa khawatir kehabisan bensin. Pengejaran itu pun berlangsung hingga malam dan kini anggota geng hanya tersisa 2 orang. Awalnya mereka ingin membiarkan Furiosa pergi agar mereka tidak dikejar-kejar lagi. Tapi mereka berpikir kalau Furiosa akan menjadi pencapaian terbesar mereka untuk diberikan ke panglima perang yang dikenal sebagai Dementus. Jadi keduanya tetap ingin membawa Furiosa ke markas, namun di saat yang sama Furiosa berhasil mengambil belati dan melepas tali yang mengikat kakinya. Alhasil ia langsung berlari sebisa mungkin, tapi sayangnya dengan cepat ia kembali ditangkap oleh mereka. Keesokan harinya mereka akhirnya sampai di wilayah markas Dementus, namun Mary berhasil menembak rekan Tojam sehingga Tojam sajalah yang sampai ke markas. Sesampainya di sana tuh langsung dihadang oleh salah satu letnan Dementus yang bernama Risdelpel. Pria dengan mata satu itu lalu menatap Tojam agar memberitahu tentang asal Furiosa. Tojam pun menjawab kalau Furiosa berasal dari wilayah yang subur serta berlimpah. Dan Furiosa hanya mau menjawab jika berbicara dengan Dementus. Jadi mereka pun membawa Furiosa ke Dementus namun sebelum itu Furiosa melemparkan tali ke leher Tojam yang tersangkut di ban motornya. Alhasil motor pun terjatuh dan leher Tojam terluka parah. Risdelpel lalu membawa Furiosa ke hadapan pria berjenggot dengan tudung putih yang tak lain adalah Dementus. Namun Furiosa tidak mau menjawab sepatah kata pun yang ditanyakan oleh Dementus. Jadi mereka kembali membawa Tojam yang sudah berlumuran darah untuk menggambarkan peta di mana ia menemukan Furiosa. Tapi belum sempat menggambar Tojam malah sudah tewas duluan. Dementus pun menyuruh bawahannya untuk membawa Furiosa ke tenda, sementara itu Mary mengenakan helm serta pakaian dari anggota geng yang ia bunuh untuk menyamar dan menyusup ke dalam camp tepat saat badai pasir datang. Ketika Furiosa berada di tenda anak buah Dementus lalu merebut dan memakan buah apel yang sebelumnya dipetik oleh Furiosa. Namun saat itu juga Mary datang dan membunuh satu persatu dari mereka. Sampai akhirnya Mary menemukan seorang wanita yang membersihkan Furiosa. Wanita itu kemudian memohon agar Mary tidak membunuhnya. Alhasil Mary pun pergi begitu saja dengan membawa Furiosa dan mengambil biji buah apel tadi. Tapi keputusannya itu ternyata salah karena wanita itu malah memberitahu anak buah Dementus yang secara langsung menembak tangki bensin Mary. Sampai membuat pakaian Mary terbakar lalu Mary melepaskan pakaian terbakar tersebut dan terungkaplah kalau Mary terkena peluru di bagian punggungnya. Mary lalu mencoba kabur di tengah badai pasir yang melanda Wasteland, namun Dementus dan kawannya berhasil menemukan jejak mereka menggunakan anjing pelacak. Saat Mary dan Furiosa sampai di bebatuan dan Mary meminta Furiosa agar pergi sendirian dan bersembunyi.
Sedangkan Mary memutuskan untuk menghadapi Dementus untuk mengulur waktu. Mary juga berpesan agar Furiosa mencari jalan pulang menggunakan matahari dan bintang. Tak hanya itu saja, Mary juga menyerahkan biji buah apel untuk nantinya ditanam dan meminta Furiosa tetap melindungi Grand Peace. Awalnya Furiosa nurut dan pergi, namun saat melihat ibunya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Dementus. Lalu Furiosa kembali di mana ia melihat ibunya sedang disiksa sambil diikat di pohon. Karena tak tega, Furiosa pun lari ke ibunya dan berakhir ditangkap oleh Dementus. Dementus selalu menyuruh anak buahnya untuk memaksa Mary agar mengungkapkan asal mereka. Namun Furiosa maupun Mary tetap tidak mau menjawab sehingga Mary pun terbunuh. Setelah kejadian itu Furiosa tak pernah lagi bicara. Ia juga menjadi tawanan meskipun Dementus seringkali menyebut Furiosa sebagai putrinya. Gadis sekecil itu terpaksa ikut Dementus bertahun-tahun dan menyaksikan bagaimana geng Dementus semakin besar dan membrutal. Salah satu momennya adalah saat Dementus menyudutkan kelompok yang lebih kecil dengan memaksa mereka masuk ke gengnya. Dan sebagai bagian ritualnya, pemimpin kelompok itu dirantai masing-masing bagian tubuhnya pada 5 motor. Dan kemudian ditarik sehingga bagian tubuh terpotong. Di saat melakukan ritual itu, Dementus memberi Furiosa boneka milik anaknya dulu agar Furiosa tidak ketakutan. Tapi Furiosa menolak dan membuangnya. Selama ikut dengan Dementus, kakek tua yang biasa dikenal sebagai Historyman menawarkan untuk mengajari Furiosa tentang sejarah-sejarah pengetahuan, namun Furiosa terlihat tidak tertarik. Lalu di malam harinya Furiosa mengambil sesuatu dari Historyman dan menato lengannya dengan gambar peta arah matahari serta bintang yang merupakan peta menuju Grand Peace. Di suatu hari Dementus dan pasukannya sedang menjelajahi Wasteland, sesampainya ia bertemu dengan Warboy yang bentuknya berkulit putih dan mengalami luka pada bagian kepala karena benda tajam. Warboy ini merupakan barisan depan pasukan Immortanjo dari Citadel. Dementus pun menanyai tempat di mana mereka bisa menemukan air bersih dan persediaan berlimpah. Jadi Warboy menunjukkan bentengnya yang memiliki banyak air dan sayuran hijau. Warboy juga menunjukkan suar merah yang kemudian ditembakkan ke arah Dementus dan membuatnya kegirangan. Setelah itu Warboy pun mengarahkan Dementus dan rombongannya ke benteng Citadel. Sesampainya di Citadel terlihat kalau benteng itu dibangun dalam formasi bebatuan dan memompa air bersih dari bawah tanah. Dementus selalu memberi pilihan ke warga di sana agar menjadi pengikutnya, dengan begitu mereka akan terhindar dari penderitaan. Dementus juga mengatakan kalau Immortanjo mengeksploitasi pengikutnya. Tapi jika para pengikutnya setuju untuk bergabung dengan Dementus, maka Immortanjo harus berbagi kekayaan. Mendengar perkataan Dementus, Immortanjo beserta 2 anaknya yaitu Rictus dan Scrotus menertawakan perkataan Dementus tersebut. Mereka yakin kalau pengikutnya sangat setia dengan Immortanjo, dan untuk membuktikannya pihak Dementus memilih salah satu Warboy yang kemudian dengan senang hati melakukan bunuh diri untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Immortanjo. Warboy yang lain kemudian mulai menyerang geng Dementus dengan melemparkan bahan peledak dan menggunakan alat berat untuk mengangkat kendaraan-kendaraan mereka. Alhasil geng Dementus pun terpaksa memilih mundur. Setelah kejadian itu Dementus mulai mengawasi benteng Citadel. Dari situ ia mulai tahu kalau Immortanjo sering melakukan pertukaran dengan benteng lain, di mana mereka sering menukar makanan dan air dengan gas di Gaston terdekat L. Tak hanya itu, Immortanjo juga melakukan pertukaran dengan Bullet Farm untuk mendapatkan peluru. Jadi Dementus pun menyerang salah satu truk milik Immortanjo yang baru saja keluar dari Gaston. Setelah berhasil mengambil alih truk, lalu Dementus pun mewarnai beberapa anak buahnya dengan lempung putih untuk menyamar. Setelah selesai, Dementus meminta anak buahnya untuk pergi ke Gaston sambil memainkan drama, seolah-olah para Warboy ini sedang diserang oleh Dementus dan kembali ke Gaston untuk meminta bantuan. Namun sayangnya drama itu tidak berhasil memancing perhatian penjaga Gaston yang bernama Bagong.
Maka dari itu Dementus pun akhirnya memutuskan untuk membunuh anak buahnya yang menyamar sebagai Warboy agar terlihat seperti nyata. Hal ini membuat sekutu Dementus bernama Octopus mulai membenci Dementus. Dan karena hal itu Bagong akhirnya membukakan gerbangnya. Setelah truk berhasil masuk, para anak buah Dementus yang bersembunyi di dalam truk mulai membunuh para penjaga dan akhirnya Dementus berhasil mengepung Gaston. Setelah berhasil mengambil alih Gaston, lalu Dementus kembali ke Immortanjo untuk melakukan negosiasi sambil menyandra Bagong. Di situ Dementus mengungkapkan kalau Gaston sudah dipenuhi oleh bom dan akan meledakkan Gaston. Kecuali jika Immortanjo setuju menjadikan Dementus sebagai pemimpin Gaston. Namun Immortanjo terlihat tidak peduli bahkan saat penjaga Gaston dibunuh dengan kejam. Sampai akhirnya ia melihat Furiosa dan akan menyetujui apa yang diinginkan oleh Dementus jika mereka menyerahkan Furiosa. Dementus pun menolak untuk memberikan Furiosa karena ia menganggap gadis kecil itu sebagai putrinya dengan sebutan Little D. Sampai akhirnya Furiosa berbicara untuk pertama kalinya dan mengaku kalau Dementus bukanlah ayahnya melainkan pelaku yang membunuh ibunya. Immortanjo setuju untuk menyerahkan Gaston ke Dementus dan memaksa untuk mengambil Furiosa. Ia juga meminta seorang pria dengan pengetahuan medis yang disebut mekanik organik agar ikut dengan Immortanjo. Setelah Dementus setuju, Furiosa dibawa ke sebuah ruangan yang berisi beberapa wanita yang disebut sebagai istri Immortanjo. Ternyata Immortanjo memperistrikan mereka hanya untuk memperbanyak keturunan laki-laki. Dan jika mereka melahirkan anak perempuan lebih dari 3 kali maka wanita itu akan dibuang begitu saja. Furiosa pun langsung pergi ke kamarnya untuk memotong rambutnya menjadi botak dan dibuat menjadi wig. Pada suatu malam Rictus yang memiliki otak mesum tiba-tiba menculik Furiosa dan membawanya ke kamarnya. Di sana Rictus terlihat tergila-gila dengan Furiosa, tapi untungnya Furiosa berhasil kabur dan bersembunyi di bawah bangunan. What are you doing here? Seiring berjalannya waktu, Furiosa kini menyamar dan berpura-pura menjadi laki-laki. Ia juga bergabung menjadi kuli proyek Immortanjo yang dimana dalam pekerjaan berbahaya Furiosa mampu mengatasinya. Dan hal ini membuat Furiosa diangkat menjadi teknisi. Namun meskipun beberapa dari mereka terlihat curiga dengan Furiosa, tapi ia tetap diam tak mengatakan satu kata pun sehingga orang-orang mengira kalau Furiosa itu bisu. Pada suatu hari para kuli sedang mengerjakan proyek kendaraan yang disebut Warwick. Kendaraan ini nantinya akan dikendarai oleh Praetorian Jack, seorang pria yang paling hebat selama Fury Road dan selalu membawa pulang barang rampasan dengan aman. Singkat cerita, saat Warwick pertama kali beroperasi untuk mengambil gas di Gaston, lalu tiba-tiba mereka diserang oleh mantan anak buah Dementus yang kini berkhianat, yaitu Octobos yang kini menciptakan geng motor Flyer. Yaitu motor yang dimodifikasi dengan sayap sehingga bisa menyerang musuh dengan terbang. Dalam serangan itu selang bensin Warwick bocor, lalu teman Jack bernama Yaul, lalu Yaul turun ke bawah Warwick untuk menambal selang tersebut dengan selang pendek. Namun dalam aksinya Yaul terkena ledakan yang membuatnya jatuh dan ditangkap oleh Furiosa yang saat itu sedang memegangi sebuah motor agar tidak terlindas ban Warwick. Tapi setelah Yaul memberikan selangnya ke Furiosa, motor itu terlepas dan membunuh Yaul. Di saat itu juga Furiosa berhadapan dengan Flyer yang memasang bom ke Warwick. Untungnya dengan bantuan Warboy, Furiosa berhasil menonaktifkan bom itu dan lanjut menambal selang yang bocor. Furiosa lalu pindah ke depan untuk menyingkirkan para Flyer. Aksi Furiosa tentu saja menarik perhatian Jack yang terkesan dengan keterampilan bertempur Furiosa. Lalu Jack mengetahui kalau Furiosa adalah wanita.
Furiosa dan Jack lalu bekerja sama melawan para flyer. Dalam serangan itu Furiosa berhasil mengaitkan flyer terakhir dan menyuruh Warboy tersisa untuk mengaktifkan Bomic Knocker. Namun sayangnya Warboy tersebut terkena tembakan sehingga Furiosa terpaksa turun tangan untuk mengaktifkan Knocker dan akhirnya berhasil menyingkirkan semua flyer. Setelah mereka mengalahkan musuh, semua musuh Furiosa mencoba mengambil alih Warwick dari Jack dengan tujuan untuk pergi ke Grand Peace. Tapi Jack dengan mudah menjatuhkan Furiosa dan meninggalkannya sendirian di tengah Wasteland. Namun tidak lama kemudian Jack berubah pikiran dan kembali ke Furiosa. Jack memberitahu kalau tak ada tempat lain di Wasteland. Jack juga baru saja kehilangan krunya, jadi Jack mengajak Furiosa untuk bergabung dengannya. Dan nantinya Jack akan mengajari Furiosa tentang kendaraan serta bertempur. Dengan begitu Furiosa bisa kabur di waktu yang tepat dan keahliannya sudah cukup. Melihat kalau Jack tidak jahat, Furiosa pun menerima tawaran tersebut. Semakin berjalannya waktu, kini Furiosa serta Jack semakin dekat dan menjadi tim yang sangat tangguh. Untuk mengenang pertemanan mereka, Jack pun memberi hadiah kepada Furiosa berupa senapan bom stick yang ia dapatkan dari penjaga Bullet Farm. Pada suatu hari saat keduanya pergi ke Gaston untuk menukar bahan bakar, mereka mendapati kalau tempat itu menjadi sangat kacau yang dipenuhi oleh orang-orang yang sangat brutal. Bahkan kepemimpinan Dementus juga melemah dan orang-orang di sana tidak mendengarkan lagi perintah dari Dementus yang tak pandai dalam mengelola. Dementus lalu menyuruh Jack agar menyampaikan kalau ia ingin rapat dengan Immortanjo dalam waktu 3 hari lagi. Saat mereka hendak keluar dari Gaston, mereka diserang oleh orang-orang yang hilang kendali. Disitulah Furiosa tertikam di bagian bahu, tapi untungnya mereka berhasil keluar dari Gaston dengan selamat. Setelah kejadian itu, Jack dan Furiosa menemui Immortanjo untuk menyampaikan apa yang terjadi. Namun Immortanjo merasa itu sebagai ancaman dan berniat untuk menyerang Dementus. Jadi Immortanjo menyuruh Jack dan Furiosa agar pergi ke Bullet Farm untuk mengambil persenjataan. Di malam harinya Jack dan Furiosa kemudian duduk di atas tebing yang dimana Jack meyakinkan Furiosa kalau ini sudah waktunya untuk Furiosa pergi. Ia juga berjanji akan membantu apapun agar Furiosa bisa sampai di tempat asalnya. Jadi Furiosa mengajak Jack agar ikut dengannya dan hidup di Grand Peace, yang kemudian disetujui oleh Jack. Keesokan harinya Jack dan Furiosa pergi ke Bullet Farm. Saat di tengah jalan Jack menghentikan Warwick dan mulai memerintahkan para Warboy yang mengendarai mobil untuk pindah ke Warwick. Sedangkan mobil itu akan dikendarai oleh Furiosa. Tentu saja Furiosa langsung tahu kalau Jack sedang mengatur pelarian Furiosa. Sesampai di Bullet Farm, mereka malah mendapati kalau Dementus dan anak buahnya sudah menggeledah Bullet Farm, karena sebelumnya Dementus sudah mengantisipasi kalau Immortanjo akan mengambil semua amunisi dan membunuhnya. Jack kalau mulai menembak anak buah Dementus, sedangkan Furiosa melindungi Jack dari balik gerbang. Jack kemudian mengendarai Warwick dan menembakkan flare gun yang menandakan kalau Furiosa harus cepat-cepat pergi. Sedangkan Jack akan mengorbankan dirinya untuk menahan para anak buah Dementus. Namun karena selama ini Jack sudah membantu Furiosa, lalu Furiosa pun tidak tega dan memutuskan kembali untuk menyelamatkan Jack. Jack lalu mengendarai Warwicknya dan menabrakkan semua yang ada di sana. Sedangkan Furiosa mencoba membunuh Dementus menggunakan senapan sniper yang bersembunyi di balik menara. Namun Dementus bukan orang yang bodoh, ia berhasil mengambil sebuah bazooka dan langsung menembaknya ke Furiosa. Sementara Jack menabrakkan menara tersebut sehingga membuat Dementus bergelantungan di sebuah tangga. Namun setelah itu Warwick yang dikendarai Jack tersangkut alat berat dan akan jatuh ke tambang. Melihat hal itu Furiosa pun langsung menyusul menggunakan motor dan menyelamatkan Jack dari Warwick yang terjatuh ke jurang.
Keduanya lalu berhasil kabur dan melarikan diri menggunakan mobil. Melihat mereka pergi, Dementus pun tidak tinggal diam dan segera naik ke truk dan mengejar Furiosa. Sementara itu Furiosa dan Jack kemudian melaju untuk mencari Grand Peace. Tapi di tengah jalan ternyata Dementus dan anak buahnya mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam pengejarannya itu Dementus berhasil mendekati mobil Furiosa dan menembak bahu Jack. Ia juga berhasil menjepitkan tangan kiri Furiosa yang membuat tulangnya patah. Dan hanya dengan waktu yang singkat Dementus berhasil membalikkan mobil mereka dan menangkap Jack serta Furiosa. Kemudian Dementus mengikat tangan kiri Furiosa di atas truknya, tanpa disadari kalau wanita itu adalah gadis kecil yang ia tawan dulu, sedangkan Jack diikat lalu diseret menggunakan motor dan dijadikan santapan untuk anjing mereka. Penyiksaan itu berlangsung sampai matahari terbenam. Tapi saat Dementus akan mengeksekusi Furiosa, ternyata Furiosa berhasil memotong tangan kirinya dan melarikan diri menggunakan motor. Furiosa lalu melakukan perjalanan cukup panjang sampai akhirnya ia hilang kesadaran dan ditemukan oleh nenek-nenek yang merawat lukanya yang dipenuhi oleh belatung. Namun setelah terbangun Furiosa memilih pergi dan kembali ke benteng. Sesampainya di benteng, Furiosa memberitahu semua yang telah terjadi di Bullet Farm kepada Immortanjo. Jadi Immortanjo pun memutuskan untuk mulai perang dan menghabisi kelompok Dementus. Furiosa juga bersumpah jika ia bertemu dengan Dementus ia akan membunuhnya secara pribadi. Hal itu dipicu dengan kemarahan karena Dementus sudah membunuh ibunya dan juga Jack. Immortanjo lalu memerintahkan Scortus untuk memimpin perang. Namun sebelum melakukan serangan mereka lebih dulu mengirim 4 Warboy ke Gaston sambil menciptakan debu pasir. Sehingga Dementus mengira kalau Immortanjo masuk ke dalam perangkapnya. Namun saat Dementus mulai bergerak, para Warboy langsung putar balik dan dari situlah pasukan Dementus terkepung dan peperangan pun terjadi. And will be war. Selama perang Furiosa lalu membuat lengan mekanik baru untuk melengkapi tangannya yang buntung dan ia juga kembali memotong rambutnya. Dalam peperangan itu pasukan Dementus sudah banyak dikalahkan dan sudah dipastikan kalau Scotus memenangkan peperangan. Namun Dementus berhasil melarikan diri ke padang pasir, lalu mendengar hal ini Furiosa pun langsung pergi menemui Scrotus dan bertemu History Man yang kini berpihak kepada Immortanjo. Di saat itu juga Furiosa melihat mobil terganas dan terkencang bernama Cranky Black yang akan dikendarai oleh Scrotus. Namun sebelum Scrotus mengambil mobil itu, Furiosa pun lebih dulu membawa pergi Cranky Black untuk mengejar Dementus. Singkat cerita, Dementus mengetahui kalau ada yang mengejarnya, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk berpencar agar mengelabui Furiosa. Dan ketika Furiosa datang ia pun dibingungkan dengan 3 kelompok Dementus yang terpisah menjadi 3. Furiosa selalu memilih mengejar pengendara yang diduga Dementus. Dalam pengejarannya Furiosa berhasil membunuh anak buah Dementus. Namun saat ia menabrak kendaraan Dementus terungkaplah kalau dia bukan Dementus. Furiosa pun menabrak pria itu sampai jatuh ke pasir sedot. Setelah itu Furiosa menggunakan senapan laras panjangnya untuk memantau 2 pengendara yang salah satunya mengarah ke ngarai. Namun pengendara itu malah mendapatkan nasib sial yang dimana ngarai itu ternyata dihuni oleh geng-geng motor yang langsung membunuh pengendara tersebut. Dan saat dilihat-lihat ternyata dia bukan Dementus, yang artinya pengendara yang berkendara ke arah sana adalah Dementus. Furiosa pun segera mengejar Dementus yang masuk ke dalam badai. Setelah badai sudah hilang, Dementus terbangun dari tidurnya. Dan di saat Dementus hendak minum dan ternyata kantong minumannya sudah dirobek. Ia juga menemukan kalau roda depan motornya telah hilang yang artinya seseorang berada di sini. Dan benar saja Furiosa lalu menampakkan dirinya di bukit pasir dan membiarkan Dementus berlari.
Setelah itu Furiosa mengikuti Dementus sampai Dementus kelelahan dan akhirnya menyerah. I am nothing. Furiosa kemudian menghadapi Dementus secara langsung namun Dementus tidak mengenalinya. Dementus juga sempat mengambil pisau di sepatu Furiosa untuk melakukan perlawanan. Namun Furiosa membiarkannya karena itu hanya gagangnya saja. Setelah itu Furiosa mengikat tangan dan kaki Dementus dengan rantai. Furiosa lalu lanjut memukul Dementus sambil mengarahkan senjatanya. Ia memberitahu kalau belasan tahun yang lalu ada gadis yang diperlakukan tidak adil oleh Dementus. Namun Dementus masih saja tidak ingat karena terlalu banyak wanita yang ia siksa. Lalu Furiosa terus memukulinya beberapa kali hingga membuat Dementus pingsan. Furiosa kemudian mengambil boneka beruang milik Dementus. Dari situlah ia mulai sadar kalau Furiosa adalah Little D, tapi bukannya ketakutan Dementus malah kegirangan melihat Furiosa yang sekarang menjadi ganas, dan Dementus mengaku kalau ia selama ini sudah menunggu Furiosa. Hal itu disadari karena Dementus ingin Furiosa menjadi penerus sejatinya apalagi Furiosa sudah dipenuhi dengan haus darah dan balas dendam. Namun Furiosa menolak dan mengatakan kalau ia tidak akan menjadi seperti Dementus. Furiosa lalu menghabisi Dementus dengan cara seperti membunuh ibunya dan juga Jack. Yaitu dengan diikat lalu diseret menggunakan mobil lalu kemudian menggantungnya di atas kayu dan di bawahnya dinyalakan api. Namun narator film juga menyebutkan kalau Furiosa membawa Dementus ke benteng, yang dimana ia menanam biji buah apel yang sebelumnya dikasih oleh ibunya. Benih pohon itu lalu tumbuh dari perut Dementus yang membusuk dan menghasilkan buah apel yang segar, dan akhirnya film pun berakhir. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita film kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.